Karena kalau itu suami dua kepalanya. Dua kepala. Ulumna ya si ulumna ya wa. Ya gay ulumna ya si aja nak kita, ya gay ulumna ya wa aja nak tama-tama. Saya kasih tahu. Karena laki-laki ketika syahwatnya naik pasti otaknya error. Betul. Laki-laki kalau syahwatnya naik otaknya error. Makanya banyak pemimpin yang dijatuhkan karena perempuan. Banyak hancur karena perempuan. Kenapa? Karena memang laki-laki tidak normal ketika syahwatnya naik. Biasa ditanya, kalau dia minta kita tidak kasih, ditanya mau ke kantor Pak, kantor, nah, itu masalah. Iya. Tapi saya kasih ilmunya Qurrat Habib Munir Al-Karim. Apa kata dia? Kalau mau membuat anak yang cinta agama, kuat akidah dan cinta pesantren, dia akan belajar agama, maka berhubunganlah sesudah sholat duhur, sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu tempat yang paling bagus. Kalau ada anak lahir dari hubungan sesudah sholat duhur, insya Allah dia akan masuk pesantren. Dia yang minta masuk pesantren. Tapi kalau sudah sholat isya dibikin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khairin minal ahwalil muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man khadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil muqarrashah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fatahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum butuqal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur Rasulah basyiran wa nasura. Qawluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatuhur rushd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh, para bini sepuh, sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama, seluruh pengurus lembaga dan badan otonom, wabil khusus kami muliakan Bapak Camat Lojanan beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir, Bapak Kepala Desa Batua beserta istri, bukan ibu ya, beserta istri, seluruh pejabat desa yang sempat hadir, para tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu majelis salim, seluruh tamu undangan, bapak anggota DPRD. Alhamdulillah kita bersyukur bisa bersilaturahmi pada malam hari ini, dan seluruh panitia pelaksana dan yang terlibat langsung demi terselenggaranya acara tabligh akbar dan doa bersama ini. Wabil khusus juga kami muliakan para al-mukarramun, para azatis dan azatizah, dan juga tadi yang telah diberikan penghargaan sebagai motivasi untuk tetap mengabdi untuk umat. Saya pribadi sangat bersyukur untuk bisa bersilaturahmi kepada seluruh jamaah, dan di sini juga ada hadir kakak senior saya di pesantren, namun saya belum lihat wajahnya, dan juga adik senior saya ada hadir. Hanya saya bersyukur, insya Allah mudah-mudahan malam hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia? Nanti yang tidak mengerti bahasa Bugis sakit kepalanya. Alhamdulillah, sebenarnya agama ini, dalam hal ini agama Islam, telah memberikan penghargaan yang sangat besar kepada hamba-hamba Allah yang telah mengurus bumi dan menjadi sebagai seorang khalifah di muka bumi. Kita diutus untuk menggantikan tugas Allah sebagai khalifah, perpanjangan tangan. Maka lakukanlah kebaikan, kabarkanlah kebaikan di mana kita berada, maka Allah akan menurunkan berkah. Sebenarnya saya sering berpikir kebalikan, istilahnya saya sering berpikir timbal balik. Kadangkala kalau kita melihat di media sosial, kadangkala ada orang mencaci atau ada orang memaki. Ketika ada orang mengupload hal-hal yang baik, dia mengatakan riya. Orang melaksanakan ibadah umrah kemudian diupload, kemudian ada yang mengatakan ini riya. Padahal sebenarnya mungkin yang mengupload itu tidak riya, cuma yang membaca status itu hatinya iri sehingga jadi masalah. Kadangkala ketika ada orang mendapat nikmat dari Allah, kemudian dia mengupload di media sosial, kemudian ada komentar mengatakan bahwa pamer, padahal sebenarnya orang yang mengupload tidak ingin pamer, tapi justru orang yang melihat status itu yang hatinya sakit. Kadangkala ada yang menghina pejabat dan pemerintah, mengatakan pemerintah ini tagut, pemerintah ini pamer, pemerintah ini sengaja kampanye, padahal sesungguhnya pemerintah tidak melakukan itu, hanya berkeinginan untuk memberi motivasi kepada orang lain, tapi dasar yang membaca status itu hatinya sudah rusak sehingga selalu melihat ke arah yang tidak baik. Maka yang paling bagus adalah berpikir positif untuk menjadi orang baik. Maka dari guru Jajadur Rahman Ambodale almarhum al-maghfurlah pegaiwi kapamadecemu narekomelo kesalama. Artinya perbanyaklah berbaik sangka jika engkau ingin selamat. Karena ketika kita selalu berburuk sangka, maka itu akan merusak
otak kita, mental kita akan dirusak, dan inilah yang banyak membuat masyarakat kita rusak. Kadangkala ada yang teriak pemerintah ini tagut, ada yang teriak pemerintah ini sudah pro ke komunis, kemudian ada yang mengatakan pemerintah ini sudah tidak pro islami. Kenapa? Karena katanya ada kriminalisasi ulama. Saya selalu mengatakan salah satu hal yang paling berat diberantas pemerintah adalah preman yang berjubah ustaz. Itu bahaya. Makanya saya sampaikan, hati-hati, bukan kriminalisasi ulama, tapi sekarang banyak ulamaisasi kriminal. Ini harus dipahami. Makanya kita datang di tempat ini mudah-mudahan, karena ulang tahun sebenarnya dalam rangka hari jadi kota Batua, desa Batua ini, saya ingin sampaikan begini Pak. Tadi ada ziarah makam untuk para pendiri desa Batua, menyambung nur dan menyambung roh dengan para ulama-ulama itu penting, karena energi ada di situ. Di Kalimantan ini banyak para waliullah, maka saya mengajak kepada masyarakat banyaklah berziarah ke makam-makam para ulama kita, banyak ziarahi orang-orang soleh, supaya kita bisa bertawassul dengan mereka. Ada yang mengatakan tawassul itu musyrik. Bukan, tawassul itu sunnah. Yang dilarang itu tawassul. Kalau tawassul itu meminta kepada Allah berkah sebagaimana berkah yang diberikan kepada para ulama dan waliullah. Sedangkan tawassul adalah minta pertolongan langsung kepada orang yang meninggal. Itu beda. Jadi ekologi kiburu bacangi Fatihah. Para ulama kita kirimkan suratul Fatihah, kirimkan surah Al-Ikhlas, doakan. Setelah itu baru kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya tawassul. Kalau minta langsung kepada orang yang meninggal, itu namanya tawassul. Itulah yang musyrik. Ini yang harus diluruskan. Mega tomotot tadiolo kolawi masyarakat kubur kagora-gora. Itu dinapumi. Aja mula sa iya aja mungkin. Nah, ini jadi masalah. Karena keliru memahami ziarah kubur. Itu yang harus diluruskan. Seandainya doa itu cukup, ziarah kubur tidak perlu, maka Rasulullah tidak usah disuruh oleh Allah ziarah ke kubur. Kurang apa doanya Rasulullah? Doa di masjid sudah sampai, doa di rumah kepada orang meninggal itu sudah sampai. Tapi kenapa Nabi setiap malam Jumat diperintahkan untuk ziarah makam? Makanya kalau mau ikuti sunnah Nabi, ziarah kubur jam 11 malam malam Jumat, nanti subuh baru pulang. Ketua MWCNU itu harus lakukan itu. Iya. Datang ke kubur malam Jumat jam 11 malam, nanti pulang menjelang subuh. Kenapa datang ke kuburan di malam Jumat? Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Makanya kalau mau datang pada saat ia ada di makamnya, maka datanglah di malam Jumat. Cuma kita ziarah kubur nanti sudah lebaran, itu pun berkelompok datang pagi-pagi, baru selfie tidak baca doa, angkat tangan saja bilang foto. Sekarang banyak orang riak tapi dia tidak lakukan. Dulu ulama kita menyampaikan karena dia betul-betul lakukan. Sekarang banyak orang riak tapi dia tidak lakukan. Apa contohnya? Di media sosial ada berita kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah ini binti ini, akan dimakamkan tanggal sekian. Langsung dia tulis, ambil di stiker Al-Fatihah, tapi dia tidak baca. Iya.
Kadang ada orang meninggal diminta bacakan Fatihah, cuma kirim stiker Al-Fatihah, 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 tapi dia tidak baca Fatihah. Ini riaknya dia sampaikan, tapi dia tidak amalkan. Nanti kalau di akhirat dapat stiker Fatihah, tidak dapat pahala. Tidak ada ibu-ibu begitu toh? Alhamdulillah. Kalau mau berkah kehidupan kita, kuncinya ada 4. Kalau mau berkah, yang pertama, suami kalau mau berkah hidupnya harus nampakkan cinta dan kasih sayang yang paling sempurna kepada istri. Siapa yang paling tinggi kasih sayangnya kepada istrinya, maka hidupnya akan berkah. Tapi ingat, suami yang mencoba melakukan penyelewengan akan hancur kehidupannya. Bisa dibuktikan, Pak. Wah, ini didukung perempuan ini. Saya belum, nanti saya kasih bagian, Pak, tenang saja. Ada juga bagiannya nanti. Kenapa wanita itu doanya 3 kali lebih cepat diijabah dibanding laki-laki? Makanya ketika wanita berdoa, itu yang paling cepat diijabah. Kelembutan hati wanita dan kedudukan di hadapan Allah yang menyebabkan dia didoakan oleh para malaikat. Kita bisa buktikan, Pak. Soeharto orang hebat. Siapa yang tidak mengakui Soeharto? Tapi ketika Ibu Tin wafat, tidak bisa bangkit hingga dia wafat. Habibie orang hebat. Siapa yang tidak mengakui kecerdasan Habibie? Tapi ketika Ibu Ainun wafat, tidak bisa bangkit. Susilo Bambang Yudhoyono 2 periode menjadi presiden, seorang TNI. Tapi ketika Ibu Ani wafat, sampai hari ini tidak bisa bangkit. Kenapa? Pemimpin yang hebat, lihat siapa yang di samping. Ini kuncinya. Saya kasih tahu, cari pemimpin yang berhasil, lihat siapa yang di sampingnya. Pasti wirid dan amaliyahnya itu kuat. Sehebat apapun orang, kalau dia main serong dengan istrinya, maka lihat akan jatuh pada ujungnya. Karena agama tidak pernah mengalahkan kehidupan sosial, tapi agama akan selalu menampakkan diri di mana kebenaran akan selalu muncul. Makanya kalau orang mengatakan pimpinan pondok pesantren tersandung kasus asusila, kenapa nampak? Walaupun dia hafal Quran 30 juz, kalau dia melakukan pelecehan pasti akan dijatuhkan oleh Allah, karena agama akan selalu terbukti benar. Itu kuncinya. Makanya pemimpin-pemimpin ini saya kasih tahu, hati-hati. Kasih sayang yang paling tinggi kepada istri kalau mau berkah hidup. Nah, tapi kebalikannya, istri juga harus paham tugas dan kewajibannya. Iya. Sekarang kan banyak orang jadi masalah, Pak. Apa? Perempuan sibuk urus media, tidak urus suaminya. Nah, tahu sama masalah. Si anu bakar ikan di sana, si anu sakit lututnya di Jakarta, sakit giginya anu di Balikpapan, sakit perutnya si anu di Samarinda, padahal suaminya mencret, dia tidak tahu. Iya. Saya kasih bagian. Hanya hati-hati. Rumah tangga pasti ada masalah. Orang Bugis mengatakan degaga salo, degaga lekoran, degaga bulu, degaga tukun, degaga rumah tangga, degaga masalah. Semua orang yang berkeluarga pasti menemukan masalah. Karena sakinah tidak akan muncul kecuali ada masalah. Sakinah dari kata sakana, kopi yang diaduk kemudian tenang, bahasa Arabnya sakana. Dedaunan yang diterpa angin kemudian diam, itu disebut dengan sakana. Hati yang bergejolak kemudian tenang, maka itulah sakinah. Makanya harus ada cekcok. Makanya rumah tangga itu butuh cekcok, Pak. Kasih cek kalau siang, kasih cok kalau malam. Ini harus paham.
Makanya ibu-ibu, saya kasih tahu, salah satu resep ulama kita dulu itu garam. Garam ini kan sedekahnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku kesempatan untuk memberi makan kepada seluruh hambamu, mulai yang ada saat ini sampai dunia kiamat. Allah mengatakan, wahai Ibrahim, engkau tidak mampu. Tapi kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, berikan aku kesempatan ya Allah dengan izinmu. Maka diperintahkanlah malaikat masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, kemudian diserahkan ke Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim taburkan ke laut, dan itulah yang menjadi garam. Makanya tidak ada orang yang tidak makan garam, karena itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi ketahuilah, dalam kitab Ihya Ulumuddin, di sini ada para kiai kita. Ketika membuka kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, dia menyampaikan garam itu adalah salah satu makanan yang sangat bermanfaat. Makanya sebelum makan, makan garam sedikit. Setelah makan, makan garam. Sebelum tidur, makan garam sedikit. Setelah bangun, minum air putih, kemudian makan garam sedikit. Apa gunanya? Yang pertama, kalau anak yang melakukan itu pasti cerdas. Yang kedua, orang yang makan garam sebelum makan, maka dia akan terhindar dari keracunan makanan, karena itu yodium asli. Kemudian yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang makan garam sebelum makan. Perlu dicoba itu. Ini obatnya, Pak. Ya. Coba. Itu kuncinya. Makanya kenapa Rasulullah sunnahkan kita makan garam sebelum makan. Cuma kadang jamaah tabligh yang melakukan itu, padahal itu adalah sunnah. Imam Al-Ghazali sudah menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin kenapa disunnahkan makan garam. Hanya bapak-bapak kalau tidak mau lama syahwat, makan garam. Itu kuncinya. Yang kedua, ada juga mandi junub, tapi jangan berwudu sempurna. Kenapa mandi junub itu ada dua? Ada wudu sempurna sampai mencuci kaki baru mandi, ada yang menyisakan kaki, hanya mengusap kepala sampai telinga, tapi tidak mengangkat kaki pada saat mandi. Karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, siapa yang melakukan itu, maka dia tidak akan pernah lemah syahwat. Maka mandi junub untuk laki-laki itu tidak sempurna wudunya ketika dia berwudu pertama. Cuma kadangkala kita gunakan untuk semua, padahal itu berbeda. Ini ilmunya para ulama kita dari dulu itu luar biasa, Pak. Nah, saya ingatkan ibu-ibu, kalau mau dicintai oleh suaminya, gampang. Servisnya cuma 3. Iya, pertama, kalau suami datang, kasih baring di paha. Iya, kapalio kopopata. Kenapa? Karena kulit yang paling lembut untuk wanita adalah paha, dan tempat batang otak ini adalah tempat pusat saraf yang membuat orang stres. Ketika bersentuhan dengan kulit yang paling lembut, maka itu akan cepat tertidur. Maka Rasulullah tidurnya tidak lama, biasa cuma 10 menit. Tapi ketika dia tidur di paha Khadijah, itu mengalahkan 2 jam di tempat tidur. Itu sudah diteliti, Pak. Ini kata nengki, biasa mau tapadula kita kopopatah. Dia nengkah. Apa tolak bawan nih Pak kedengaran saya. Peran dunia. Itu di kuncinya, Bu. Kemudian yang kedua kuncinya, kalau dia datang ke rumah jangan banyak tanya. Langsung saja kasih tahu mau minum apa, Pak, teh, kopi atau air putih. Dia mengatakan air putih, kasih air putih, kemudian cium keningnya baru minta izin. Pak, istirahat makin dulu, saya mau bikin makanan di dalam. Pasti dia senang. Tapi ada istri yang bikin jengkel, Pak. Mana? Kayak wartawan. Belum duduk suaminya, coba boleh mau apa? Dia dapat telepon, suruh sekali bawa. Ayunan bahaya.
Kenapa banyak laki-laki justru lebih senang tinggal di warkop daripada di rumahnya? Karena kalau di warkop ditanya minum apa pak, kalau di rumahnya dari mana pak, nah ini jadi masalah. Ibu-ibu harus tahu. Iya. Kemudian yang ketiga, hati-hati, servis laki-laki harus mantap. Kenapa? Karena kalau itu suami dua kepalanya. Dua kepala. Ulumna ya si ulumna ya wa. Ya gay ulumna ya si aja nak kita, ya gay ulumna ya wa aja nak tama-tama. Saya kasih tahu. Karena laki-laki ketika syahwatnya naik pasti otaknya error. Betul. Laki-laki kalau syahwatnya naik otaknya error. Makanya banyak pemimpin yang dijatuhkan karena perempuan. Banyak hancur karena perempuan. Kenapa? Karena memang laki-laki tidak normal ketika syahwatnya naik. Biasa ditanya, kalau dia minta kita tidak kasih, ditanya mau ke kantor pak, kantor, nah, itu masalah. Iya. Tapi saya kasih ilmunya Qurrat Habib Munir Al-Karim. Apa kata dia? Kalau mau membuat anak yang cinta agama, kuat akidah dan cinta pesantren, dia akan belajar agama, maka berhubunganlah sesudah sholat duhur, sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu tempat yang paling bagus. Kalau ada anak lahir dari hubungan sesudah sholat duhur, insya Allah dia akan masuk pesantren. Dia yang minta masuk pesantren. Tapi kalau sudah sholat isya dibikin, kalau dibawa ke pesantren, dia lebih duluan sampai di rumah daripada pengantarnya. Itu kuncinya. Kenapa? Di situ ada hadis isyarat. Ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Kenapa siang yang disebut? Kenapa bukan malam? Itu isyarat. Ini penting. Nah, makanya bikin lagi bu, yang sudah duhur. Bulan sudah tidak bisa Pak Ustaz kasih mandi ke bapaknya, insya Allah dia mau.